Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kaisar kita telah menggunakan dirinya sendiri sebagai wadah untuk memanfaatkan kekuatan surga untuk menghancurkan musuh. Sementara musuh telah mati, Kaisar kita juga mengalami beberapa luka. Aku sebagai permaisuri Dewi Perang yang ditunjuk oleh Kaisar sendiri berjanji bahwa selama Kaisar dan aku ada, kita pasti bisa menjaga kemakmuran ke Kaisar Ryu. Kaisar hanya mengalami beberapa luka ringan. Kalian semua dapat yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Sekarang tolong ikuti perintah tentara dan kembali ke kota bercahaya. Siapapun yang berani membuat masalah akan menghadapi hukuman mati. Kekacauan di luar mereda setelah orang-orang mendengar kata-kata Jushi. Dewi Perang, Dewi Perang, Dewi Perang. Tentara tiba-tiba mulai bersorak serempak. Sorakan mereka bersatu menutupi kebisingan kacau di kota. Sebagai permaisuri dan Dewi Perang ke Kaisar Ryu, posisi Jushi di antara tentara telah lama diangkat menjadi idola militer. Di bawah rencana dan rancangan Sutiaran, reputasinya telah lama melampaui para jenderal terpentingnya. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit di ketentaraan mengeluarkan seruan perayaan yang datang dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, bencana yang akan datang baru saja dihentikan oleh kaisar mereka. Pada saat ini warga sipil mulai tenang ketika mereka mulai bergabung dalam sorakan. Tidak peduli apa, meskipun upacara pengorbanan agung telah terganggu, jutaan warga sipil telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Setidaknya di mata mereka, keadilan telah menang atas kejahatan dan kejahatan telah dikalahkan. Saat awan gelap di langit perlahan-lahan menyebar, tanah sekali lagi disinari dengan sinar matahari yang hangat. Semuanya termasuk Long Xiaoyao yang sebelumnya ada di langit telah menghilang. Yu Hao telah mengamati perkembangan peristiwa dari jauh. Dia diliputi kesedihan setelah menyaksikan kematian Du Buxi. Meskipun dia tidak mengerti tujuannya dan hanya berinteraksi dengannya beberapa kali, Huo Yu Hao telah melihat bagaimana dia telah meledakkan inti jiwanya sendiri untuk negaranya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih untuknya? Selanjutnya, rahasia tubuh bersamanya. Huo Yu Hao menurunkan tubuhnya dan membungkuk dengan hormat di langit yang mulai cerah. Penatua Du Buxi, terlepas dari apa yang telah terjadi, Anda tidak diragukan lagi adalah pahlawan bagi negara dan rakyat. Aku pasti akan membawa kisah kepahlawananmu kembali ke Kekaisaran Tianhun. Aku juga akan meneruskan rahasia tubuhmu. Kamu dapat yakin bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa sisanya. Tanpa malapetaka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang diperkirakan oleh Huo Yu Hao, ia tentu saja tidak perlu memurnikan jiwa. Dia tidak tahu kapan Tang Wutong muncul di sisinya. Saat dia memandangnya, Huo Yu Hao merasa bersalah tentang apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Wutong, aku minta maaf. Aku gegabah lagi. Tang Wutong melangkah maju dan memegang tangannya. Aku mengerti. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan, tapi lain kali jangan tinggalkan aku. Aku ingin bersamamu terlepas dari apakah kita hidup atau mati. Selama kita bersama, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari apapun. Huo Yu Hao memegang tangannya dengan erat dan menjawab, mari kita pergi ke titik pertemuan. Jika aku tidak salah menebak, pengorbanan Du Buxi dimaksudkan untuk menjabarkan musuh di dekat altar pengorbanan. Ini mungkin berarti bahwa sisi matahari surgawi Doulo sudah dilakukan. Mari bertemu dengan mereka dan kembali ke Kekaisaran Tianhun. Keduanya melompat ke udara dan menghilang ke langit ketika mereka terbang menuju titik pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematian Du Buxi adalah langkah yang brilian. Para pemimpin kota bercahaya semua sibuk berurusan menjaga ketertiban setelah ledakan dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain. Karena Kaisar luka parah, Kekaisaran Ryu tidak memiliki pemimpin yang bisa mengatur negara. Itu adalah waktu terbaik untuk meninggalkan tempat dalam kondisi kacau seperti ini. Baru saja dia berhasil melihat sekilas permaisuri Dewi Perang ke Kaisar Ryu Jushi. Dia menjadi jauh lebih elegan dan cantik. Jushi, kamu mungkin akan menuju kembali ke medan perang dalam waktu dekat. Apakah kamu tahu betapa aku berharap kita tidak akan bertemu di medan perang? Titik pertemuan berada di daerah pinggiran di distrik timur. Tempat ini paling dekat dengan Kekaisaran Starlo.
Wo Yuhao awalnya berpikir bahwa rencana mereka agak terlalu sederhana, tapi setelah dia melihat bagaimana Dubushi meledakkan inti jiwanya, dia menyadari betapa hati-hatinya ia menyusun rencana ini. Pada saat Wo Yuhao dan Tang Wutong mencapai titik pertemuan, sudah ada 4 Feng Hao Dolo yang menunggu di sini. Mereka semua adalah Dolo transenden dan tampaknya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja terjadi. 2 dari mereka kebetulan berasal dari sekte tubuh dan mereka jelas menyaksikan penghancuran diri Dubushi. Aku berbelasungkawa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan oleh Wo Yuhao saat menyeret Tang Wutong untuk mundur ke sudut. Suasananya terlalu mencekik setelah menyaksikan salah satu kultivator yang paling kuat dan paling dihormati di dunia para Master Roh jatuh. Mereka semua masih berurusan dengan bergulat dengan apa yang baru saja terjadi. Itu merupakan pukulan besar bagi semua orang. 15 menit kemudian, 10 bayangan kembali tanpa suara. Matahari surgawi Dolo memimpin dan dia memegang tasa. Dia segera menurunkan suaranya begitu dia menyentuh tanah dan berkata, "Ayo pergi, kota bercahaya telah meningkatkan keamanan di seluruh kota. Jadi mari kita pergi dari sini. Kamu kembali memegang kendali Yuhao." Wo Yuhao bisa tahu dari ekspresi serius matahari surgawi Dolo bahwa dia tahu tentang kematian tubuh Dolo. Dia mengangguk dan segera berbagi deteksi spiritual dengan semua orang. Yang lain tidak menunda saat mereka naik ke udara dan naik ke langit. Tapi Wo Yuhao baru saja membawa semua orang ke udara ketika ekspresi tercengang muncul di wajahnya. Kekuatan spiritualnya sangat tajam dan hal pertama yang harus dilakukan untuk membagikan deteksi spiritualnya adalah untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Seharusnya ada 16 orang termasuk Tang Wutong dan dirinya sendiri karena tubuh Dolo sudah tidak ada lagi di barisan awal mereka. Tetapi ketika dia membawa semua orang ke udara, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung ke-17. Ada bentuk kehidupan lain dalam genggaman matahari surgawi Dolo. Apa itu? Wo Yuhao secara tidak sadar merentangkan deteksi spiritualnya dan hal pertama yang dia rasakan adalah gelombang spiritual yang lemah. Itu adalah suatu yang terpisah dibandingkan dengan Feng Hao Dolo itu. Tetapi undulasi spiritual yang lembut ini membuat hatinya bergetar kuat ketika sensasi yang tak dapat dijelaskan menjalari seluruh tubuhnya. Hal pertama yang muncul dalam deteksi spiritualnya adalah kain bedong kecil yang berisi bayi yang tertidur lelap. Detak jantung dan gelombang spiritual itu milik seorang bayi di dalam istana Kekaisaran Ryu. Apa? Putra mahkota telah... Jushi menatap gadis pelayan yang melapor kembali padanya. Gemetar, warnanya benar-benar mengering dari wajahnya. Tidak, tidak. Jushi berteriak histeris saat dia dengan gilanya masuk ke kamarnya. Bahkan seseorang senang dia hancur ketika dia menemukan bahwa anaknya menghilang ke udara. Dia sangat tenang ketika tubuh Dolo Dubushi meledakkan inti jiwanya dan menyebabkan bencana kiamat. Dia masih tenang ketika dia menyaksikan suaminya Kaisar Kekaisaran Ryu Tianran jatuh dari alas pengorbanan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa daging dan darahnya tiba-tiba hilang, bagaimana dia bisa tetap tenang? Dia berlari ke kamarnya dengan gila. Anak ini adalah... Wo Yuhao menatap matahari surgawi Dolo dengan mata lebar dan rahang terbuka. Meskipun dia sudah bisa menebak dengan samar identitas bayi yang sangat muda ini, dia masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Ekspresi memalukan muncul di wajah matahari surgawi Dolo. Kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana kita bisa mengirim Kekaisaran Ryu berantakan tanpa melakukan ini? Sayang sekali, kita tidak bisa membunuh Tianran. Jika tidak, Kekaisaran Ryu pasti akan turun ke kekacauan dan 3 kekaisaran asli bernama Dolo tidak akan lagi terbebani. Wo Yuhao sangat terkejut. Tang Wutong sama-sama tercengang karena mereka tidak pernah berharap bahwa tujuan sebenarnya dari 3 kekaisaran mengirim 15 Feng Hao Dolo dengan harga pengorbanan bunuh diri dari tubuh Dolo adalah bayi mungil ini. Setiap keraguan dalam pikiran Wo Yuhao menguap pada saat ini. Dia akhirnya mengerti apa misi sebenarnya dari operasi ini. Mereka tidak di sini untuk satu tugas. Mereka di sini untuk 2 tugas: membunuh Tianran dan menculik putra mahkota Su Yunhai. Alasan mengapa tubuh Dolo Dubushi begitu rela mengorbankan dirinya mungkin banyak berhubungan dengan kondisi tubuhnya. Kalau tidak ada alasan bagi individu yang tangguh untuk melakukan itu. Dia menempatkan hidupnya sendiri
digaris dengan tujuan membunuh Sutiaran, dan pada saat yang sama dia menggunakan kekuatannya yang tangguh untuk menarik semua perhatian kekuatan inti kota bercahaya. Dia melakukan itu untuk menciptakan kesempatan bagi Matahari Surgawi Doulo dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Matahari Surgawi Doulo, jika Sutiaran dibunuh dan putranya hilang, Kekaisaran Ryu yang baru saja stabil akan turun ke dalam kekacauan. Situasi ini adalah yang paling diinginkan oleh 3 kekaisaran asli benua Doulo, dan rencana ini dibuat sempurna dengan pengorbanan tubuh Doulo. Tapi ini 15 Feng Hao Doulo. Beberapa individu terkuat di dunia benar-benar bergerak hanya untuk melawan bayi. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa Adipati Rema Putih memiliki wajah yang memalukan sebelum mereka meninggalkan pegunungan Mingdo. Mereka tidak bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dalam perang, jadi mereka harus bergerak pada anak-anak mereka, tidak peduli seberapa perang yang kejam itu. Metode tercela seperti ini memenuhi hatinya dengan penghinaan. Ini terutama karena anak yang mereka culik bukan hanya putra mahkota dari Sutiaran, dan dia bukan hanya putra mahkota dari Kekaisaran Ryu, dia juga putra Jushi. Gambar Jushi runtuh karena kesedihan segera muncul di pikiran Huo Yuhao. Jushi adalah seorang yatim piatu dan setiap anggota keluarganya tewas dalam perang. Ini sudah menyebabkan kepribadiannya sedikit berubah. Sekarang dia punya anak, darah dan dagingnya sendiri, tetapi anaknya tiba-tiba diambil darinya. Tidak sulit membayangkan pukulan seperti apa yang akan dia derita. Matahari Surgawi Doulo tidak menjelaskan lebih jauh, dan mereka dengan cepat melaju ke kejauhan. Huo Yuhao menarik Tang Wutong dan mereka masih menggunakan imitasi dan deteksi spiritualnya untuk mengendalikan formasi. Tapi pikiran Huo Yuhao terasa sangat sesak. Alasan mengapa tubuh Doulo memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri daripada secara pribadi menculik anak ini, mungkin juga karena rasa bersalah dan malu. Tapi bagaimana mereka bisa punya rencana seperti ini? Huo Yuhao menatap matanya dengan menyakitkan. Tang Wutong menyampaikan pesan ke pikirannya. Kamu harus tetap tenang, Yuhao. Ayo tinggalkan tempat berbahaya ini sebelum yang lainnya. Ya, Huo Yuhao mengangguk dengan lembut, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Setidaknya tidak sekarang di depan 14 Feng Hao Doulo, dan juga ketika hati semua orang merasa berat karena kematian Dubushi. Tidak ada yang bisa dia katakan yang akan mengubah keadaan, sebaliknya kata-katanya akan kontraproduktif. Mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, dan dia harus memenuhi janjinya kepada tubuh Doulo dan membawa semua orang kembali. Hanya 30 menit setelah mereka pergi, kota bercahaya meledak seperti sarang lebah yang telah tertusuk. Setiap masroh yang kuat, setiap individu dari Gereja Roh Kudus, dan setiap prajurit dari pasukan segera bergerak keluar untuk mencari putra mahkota mereka. Sutiaran terbangun di dalam istana Kekaisaran Kota Bercahaya. Dia bersandar di ranjang dan wajahnya sepucat mungkin, tetapi matanya penuh dengan kebencian. Dia terluka sangat parah, dan bukan hanya tubuhnya yang terluka. Yang lebih menakutkan adalah jiwanya telah rusak, dan itu rusak parah. Lautan spiritualnya bahkan hampir hancur. Jika serangan terakhir tubuh Doulo tidak terhalang oleh 2 penghalang dan alat jiwa pertahanan kelas 9 spiritual pribadinya, yang mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan oleh tekanan luar biasa itu. Tapi mimpi buruknya kembali begitu dia bangun. Pangeran mahkotanya Su Yunhai telah diculik oleh orang tak dikenal. Sutiaran telah membunuh banyak orang karena ini. Meskipun wajahnya seperti kertas, dia tidak bisa menyembunyikan niat pembunuhan yang mendalam di matanya. Baik sekali, bagus. Tubuh Doulo sangat bagus. Gereja Roh Kudus. Sutiaran menggertakkan giginya begitu keras hingga dia hampir menghancurkannya. Jika tubuh Doulo tidak mengorbankan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menarik perhatian semua orang? Jika Gereja Roh Kudus tidak egois, bagaimana mungkin para penculik yang kuat ini akan berhasil? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.